di Zoom. Kedengeran nggak? Cuma ada suara kipas kayaknya. Ada suara kipas bener. Benar ada kipas memang. Gak apa-apa. Kalau nggak ini aja kan sambungin aja ke jadwal biar ke sini biar ke Cek. Udah bagus suaranya. Bagus nggak Mas? Bisa kedengaran jelas nggak suaranya? Dengar sih Kak, cuma kayak gimana ya? Ya gitu deh Kak, bagus Kak pokoknya. Bagusan yang tadi. Mendep. Iya. Nah, itu dia kata-katanya. Mendep. Kalau sekarang Balik ke awal. Iya emang begitu. Cuma lebih bagus sekarang lah. oke. Halo. Kemarin kita bahas sedikit tentang predestinasi. Hari ini kita akan bahas apa sih itu predestinasi. Predestinasi itu bisa nggak sih dikenakan? Bisa nggak sih predestinasi itu kita gunakan dalam konteks kekristenan? Membahas masalah keselamatan, kita tidak bisa tidak membahas atau menyinggung mengenai predestinasi. Artinya membahas keselamatan kita perlu bahas tentang predestinasi. Sebab kata ini seringkali punya dampak yang cukup signifikan, dampak yang cukup berpengaruh ya buat orang-orang yang punya keyakinan mengenai kata ini predestinasi. Maka tadi di awal saya katakan apakah kata predestinasi ini bisa atau disahkan di dalam konteks kekristenan. Untuk melengkapi pembahasan mengenai kehendak bebas dan juga kedaulatan Allah, kita juga perlu membahas topik mengenai predestinasi ini. Predestinasi dalam bahasa Inggris, predestination, dari akar kata kerja predestinate yang diambil dari kata Latin praedestino. Sedangkan dalam bahasa Latinnya proorizo yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai ditentukan. Jadi kata predestinasi itu artinya ditentukan. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 4 ayat 28, Kisah Rasul 8 ayat 29 sampai 30. Kata predestinasi dalam bahasa Indonesia juga dapat diartikan menentukan sebagai takdir, atau bisa juga diartikan keputusan atau dekrit. Jadi predestinasi tadi artinya apa aja? Ditentukan, menentukan sebagai takdir, dan keputusan atau dekrit. Predestinasi sendiri dalam bahasa Indonesia sudah biasa diberi arti penentuan sebelumnya. Di dalam bahasa Indonesia kata predestinasi umumnya diberi arti penentuan sebelumnya. Nah, apa masalahnya? Apa yang ditentukan sebelumnya? Apakah dalam hal pemilihan umat yang ditentukan untuk diberi kemampuan, atau ditentukan
untuk selamat dalam arti masuk surga. Dalam pertemuan sebelum ini kan kita juga bahas ya pemahaman dari reform ya, tentukan untuk selamat. Jadi sekelompok orang memang sudah ditentukan untuk selamat. Nah, sebetulnya konsep ini bukan berarti sama sekali tidak punya dasar Alkitab. Justru konsep predestinasi ini yang tadi arti umumnya adalah penentuan sebelumnya berangkat dari kalimat-kalimat dalam Alkitab yang menyinggung masalah bahwa Allah menentukan. Allah menentukan. Kemudian kata ini dipahami bahwa Allah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi, juga keselamatan manusia. Jadi sekali lagi, konsep predestinasi ini berangkat dari adanya kalimat-kalimat dalam Alkitab yang menyinggung masalah bahwa Allah menentukan. Kemudian kata ini juga dipahami bahwa Allah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi, juga termasuk keselamatan manusia. Dalam Yesaya 14 ayat 24, dalam bahasa Inggris kata kurancang diterjemahkan determine. Yeremia 1 ayat 5, Yesaya 4 6 ayat 10, Lukas 10 ayat 20, Roma 8 28 29, ini ayat yang familiar ya. Roma 9, Efesus dan seterusnya. Nah, pada dasarnya predestinasi itu adalah tindakan Allah memilih dan menentukan tanpa syarat sebelum dunia diciptakan. Saya ulangi. Pada dasarnya predestinasi adalah tindakan Allah memilih dan menentukan tanpa syarat sebelum dunia diciptakan atas orang-orang yang diselamatkan. Pemilihan dan penetapan ini berdasarkan kedaulatan Allah yang diyakini tidak akan gagal. Penentuan tentang yang akan selamat dan jalan hidup seseorang disebut eleksio atau pemilihan. Pemilihan atau penentuan tentang yang akan selamat dan jalan hidupnya disebut eleksio atau pemilihan. Jadi kelompok yang berpegang pada konsep ini percaya bahwa ada orang-orang tertentu yang sudah pasti masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa tidak atau pasti selamat. Tidak bisa tidak, pasti selamat. Mereka adalah orang-orang yang dipahami sebagai memiliki keadaan tidak dapat menolak anugerah. Jadi kalau Allah sudah memilih, Allah sudah menentukan, orang tersebut mau kelakuannya seperti apa dan bagaimanapun dia tetap masuk surga. Apakah pandangan ini tepat? Dan penentuan ini juga berlaku atas manusia, malaikat dan iblis, bahwa mereka melakukan hal tersebut hanya karena ditentukan dan ditetapkan Tuhan. Apakah pandangan ini tepat? Kalaupun takut mengatakan sesat, saya mencoba mengganti bahasanya. Apakah pandangan ini tepat? Kemarin kita udah bahas ya, yang benar tuh apa? Letak predestinasinya tuh di mana? Ada yang masih ingat nggak? Letak
penentuan letak pemilihannya di mana? Nah, kita buka dulu kali Efesus ya. Kalau kita perhatikan dengan teliti, kata dipilih dan ditentukan dalam Efesus 1 ayat 4 dan 5 dipisahkan atau tidak digabung. Saya ulangi. Kalau kita perhatikan dengan teliti, kata dipilih dan ditentukan dalam Efesus 1 ayat 45 dipisahkan atau tidak digabung. Nah, apa maknanya? Kita buka dulu, kita baca dulu. Efesus 1 ayat 45. Oke, dibaca coba. Efesus 1 ayat 4 sampai 5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya. Ayat 4 di situ ada kata memilih ya. Allah telah memilih. Dalam ayat 5 di situ ada kata dalam kasih Ia telah menentukan. Jadi ada kata menentukan. Ayat keempat kata memilih, ayat kelima ada kata menentukan. Nah, sebetulnya ini kata yang dipisah ya, atau tidak digabung. Saya baca ulang ayat keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi dari sudut pandang manusia bisa dikatakan bahwa Tuhan memilih orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil dan meresponinya. Tentu kesempatan ini tidak untuk semua orang ya. Tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Mereka yang dipilih mendengar Injilnya tersebut bukan hanya untuk beragama Kristen, tetapi supaya kudus tak bercacat celah. Dan tentu tidak dibuat menjadi kudus dengan sendirinya. Sebab Tuhan berfirman di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, selanjutnya di ayat kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, bila mereka yang ditentukan ini meresponi karya keselamatan Tuhan atau proyek keselamatan Tuhan dengan cara belajar atau merespon Injil dan mengenakan Injil atau kehidupan Tuhan Yesus, maka mereka baru dapat disebut sebagai anak-anak Allah sesuai dengan kerelaannya yang ada di ayat 5 ini. Jadi kata memilih dan menentukan di sini kenapa dipisah? Kenapa di ayat keempat di situ dikatakan Allah memilih, dalam ayat kelima Allah menentukan? Kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab? Ya, gimana lah? Belum. Yang di Zoom?
Coba dibaca lagi sekali lagi ayatnya. Ayat 45 ya sekaligus. Coba baca lagi Mas. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Iya. Kira-kira makna ayat ini apa sih? Lebih kemana ini? Ini sempat juga nih buat saya bingung ayat ini. Kok Allah menentukan, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan? Coba nggak apa-apa pakai opini, pakai pendapat pribadi nggak apa-apa. Ini kan perjanjian baru nih, Efesus. Apa? Ditargetin apa? Oke. Sebenarnya saya mau jawab di terakhir sih. Ini mau ngebuat diskusi kecil-kecilan ya. Terus maksudnya apa? Kenapa di ayat 4 di situ ditulis Allah telah memilih? Ayat kelimanya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak. Karena kita ditargetin nggak sih kalau kita dikasih golden ticket. Ini yang kemarin nih, yang perdebatan Acel sama Roland. Enggak sweetie kau bukan. Oh. Sweetie ya? Sweetie yang itu. Sweetie sekarang apa? Ini yang wahyu Kristen nggak sih Kak? Sweetie komen nih, apa sih? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Ini Roland tadi apa? Teringat diskusi kemarin ya. Ini tuh gara-gara kita ditargetin sebelum dunia dijadikan kita ditargetin jadi kudus dan tak bercacat, makanya karena kita ditargetin kita dikasih golden ticket. Menentukan kita dari semua untuk menjadi anak-anaknya kan, artinya kan nanti kita dapat golden ticket, dengerin Injil, ada fasilitas gitu. Ya, pertama ayat keempat itu Allah memilih ya. Allah memilih. Memilih di sini memilih dalam arti diberi kesempatan ya. Allah memilih artinya orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil dan meresponinya. Mereka yang dipilih mendengar Injilnya tersebut bukan hanya untuk beragama Kristen, tetapi supaya kudus dan tak bercacat. Nah, sementara ayat kelima bicara respon. Bila mereka meresponi karya keselamatannya, yaitu kehidupan yang diubahkan terus-menerus melalui Injil, belajar Injil, dan mengenakan kehidupan Tuhan Yesus, atau kehidupan yang kudus tidak bercacat celah, maka mereka dapat menjadi anak-anak Allah sesuai dengan kerelaannya. Oke. Jadi yang ayat keempat itu Allah memilih, artinya ada orang-orang yang diberi kesempatan untuk mendengarkan Injil dan merespon Injil. Tentu tidak semua orang memiliki kesempatan ini ya. Kemarin kita bahas tuh, kalau orang-orang yang menjadi umat pilihan adalah orang-orang tertentu berdasarkan penentuan atau predestinasi. Nah, di sini nih. Ini sebetulnya letak, kalau mau dibilang predestinasi, letak predestinasinya di sini. Allah memilih orang-orang untuk menjadi umat pilihan, artinya orang-orang yang diberi kesempatan, itu yang ditentukan. Itu letak predestinasinya. Tidak semua manusia loh dipilih loh. Hanya mereka yang hidup di zaman perjanjian baru. Jadi
Jadi kalau secara garis besar ya, orang pilihan, umat pilihan itu apa? Orang yang hidup di zaman perjanjian baru. Umat perjanjian lama mau sesaleh apapun dia, mau dia nabi, mau dia seorang raja, dia bukan umat pilihan. Dia bukan umat pilihan. Jadi secara umum, secara garis besar, umat pilihan itu adalah mereka yang hidup di zaman perjanjian baru, satu. Dua, yang mendengar Injil secara memadai. Kemudian yang memiliki kemampuan diri yang cukup, bukan orang disabilitas atau orang dengan cacat berat, dan tentu memiliki fasilitas hidup yang memadai. Berarti orang yang disabilitas. Disabilitas apa dulu? Kalau disabilitas intelektual atau disebut grahita ya, meskipun dia Kristen ya, dia lahir di tengah-tengah di mana perkabaran Injil itu meluas, di mana pengajaran Injil yang murni diberitakan, tapi dia tidak punya fasilitas atau kapasitas diri yang memadai. Memang agak berat ya ngomongin ya. Berarti dia nggak dipilih dong ya. Makanya kemarin juga saya bilang tuh, kalau kita sehat secara fisik, secara mental kita sehat, kita punya kapasitas intelektual yang bagus, kita punya fasilitas yang cukup, kita lahir di perjanjian baru, di zaman anugerah, talenta kita 5. Alkitab bilang orang yang diberi lebih dituntut lebih. Gitu ya. Jadi letak predestinasinya itu adalah ketika Allah menentukan orang-orang tertentu untuk menjadi umat pilihan berdasarkan predestinasi atau penentuan Allah. Di sini letak predestinasinya. Sama kayak gini, saya bandingkan dengan sekali selamat tetap selamat. Kalimat ini bisa dikenakan nggak? Bisa digunakan nggak? Bisa, tapi dalam pengertian apa dulu? Kalau orang betul-betul meresponi anugerah Allah sampai dia di tahap lahir baru dia boleh mengklaim dirinya sekali selamat tetap selamat. Tapi kalau dia baru mempercayai, baru meyakini dengan pikiran, dengan ucapan, tapi dia tidak berusaha untuk mengenakan cara hidup Tuhan Yesus, yang dia yakini kalau kita percaya Tuhan Yesus kita otomatis selamat. Nah ini baru kalimat sekali selamat tetap selamat di sini nggak sah, tidak sah. Coba sampai sini ada yang masih bingung nggak? Berarti orang yang disabilitas bukannya punya roh dari Tuhan. Iya, punya roh dari Tuhan. Terus kalau dia Orang perjanjian lama kan rohnya juga dari Tuhan. Orang yang hidup di zaman perjanjian baru kemudian mendengar Injil secara memadai, memiliki kemampuan diri yang cukup, bukan orang disabilitas atau orang dengan cacat berat, dan memiliki fasilitas hidup yang memadai. Ini masih kurang. Ini makanya kita juga Siapa? apa? Nah, itu sama kayak pertanyaan nanti di sana umat yang perjanjian lama maupun orang non-Kristen tapi masih punya perilaku atau perbuatan baik yang dianggap Tuhan
dilayakan masuk LB3, apa mereka bisa jadi pemimpin? Sama kayak itu pertanyaannya dong. Jawabannya adalah terserah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dia nggak pikir jabatan. Ini kan di SOT sempat didebatin juga ya. Kalau gue sih kata Kogren ya. Kalau gue sih percaya ada mereka bisa jadi pemimpin. Daripada kita berdebat bisa atau nggak bisa, ada atau nggak ada kesempatan mereka untuk jadi pemimpin, terserah Tuhan. Orang pilihan itu kan orang-orang yang harusnya orang-orang yang juga ditargetkan terbiasa dipimpin oleh kehendak Allah sejak di bumi ini. Jadi ya terserah Tuhan. Ini menurut saya ya, ini asumsi saya ya. Orang iya, kalau semua pemimpin siapa yang mau dipimpin? Misal gini, orang Kristen dia baik, dia oke, dia menjalani hukum dengan baik atau bahkan bisa dikatakan sempurna. Tingkat sempurnanya orang kan beda-beda. Lagian tahu kita sempurna dari mana? Umur 70-80 tahun kesempurnaannya kan masih kalau boleh dikatakan mentah ya. Terus dia nggak bisa mimpin. Dan memang bukan talentanya mimpin. Masa mau disuruh mimpin? Tapi yang pasti kita di sana menjadi anggota keluarga kerajaan. Itu yang pasti. Sebenarnya kita nggak perlu mikir posisi ya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan ya terserah Tuhan mau buat saya jadi apa nanti di sana. Paling nggak RT kan apa? Ada yang berpendapat gitu ya. Paling nggak jadi RT. Kalau saya sih ya nggak apa-apa, nggak jadi RT juga nggak apa-apa. Saya jadi tukang sampah Dia juga mau nggak nggak apa-apa. berarti siapa? Tapi cara berpikirnya juga jangan ya udahlah kita berarti nggak usah maksimal lah. Justru orang-orang pilihan itu mesti maksimal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatan. Kebanyakan orang kan hanya mengasihi Allah dengan pikirannya saja. Atau ada yang mengasihi Allah dengan hatinya tapi dengan pikirannya tidak maksimal. Ada yang mengasihi Allah dengan kekuatannya saja tapi dengan pikiran dan hatinya tidak. Maka kasih Allah dengan segenap totalitas diri, save intelligence, spiritual, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, emosional, dengan segenap akal bunimu, intelektual, dan segenap kekuatanmu, fisikal. Ya. Apa ya? Akronim ini saya apanya setara? Itu bukan bicara kesetaraan, ini kan jenis spiritual, emosional, intelektual, dan fisik. Kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan fisik. Oke, lanjut ya. Kita gini. Jadi sangatlah keliru kalau Efesus 1 ayat 4 sampai 5 tadi dipahami sebagai penentuan Tuhan atas orang-orang yang terpilih untuk selamat atau masuk surga. Fatal. Saya ulangi ya pelan-pelan ya. Jadi sangatlah keliru bila Efesus 1 ayat 45 tadi dipahami sebagai penentuan atau predestinasi Tuhan atas orang yang terpilih untuk selamat atau masuk surga. Dan pandangan ini sebetulnya mau mengatakan bahwa orang yang terpilih selamat adalah orang-orang yang ditawari anugerah Allah dan dibuat oleh Allah tidak mungkin dapat menolak. Oke. Jadi pandangan bahwa Tuhan menentukan orang atau orang dipilih untuk selamat dalam arti masuk surga
mengartikan Efesus 1 ayat 45 tadi, sebetulnya pandangan ini mau mengatakan bahwa orang yang terpilih selamat adalah orang yang ditawari anugerah oleh Allah dan dibuat oleh Allah tidak mungkin dapat menolak anugerah itu. Jadi penentuan Allah sebelumnya nih, Allah menentukan nih orang untuk selamat masuk surga. Dan gak mungkin orang yang dipilih ditentukan ini gak masuk surga, pasti masuk surga. Ini berangkat dari Efesus tadi. Jadi, oke. Kalau bilang itu nggak bisa, tiba-tiba sekarang bisa. Yang mana? Ini kenyataannya tadi. Yang mana tuh? Ulang ya. Jadi nanti ada rekaman ini, coba nih ditonton ya. Kalau ada ketidakkonsistenan saya, ya bisa aja sih slip of the tongue sih, bisa aja. Oke, saya ulang. Jadi sangatlah keliru Efesus 1 ayat 45 tadi dipahami sebagai penentuan Tuhan atas orang yang terpilih untuk selamat atau masuk surga. Penentuan atau predestinasi Tuhan atas orang yang terpilih untuk selamat atau masuk surga. Ayat itu tidak mengatakan predestinasi orang yang ditentukan dipilih Allah sebelumnya untuk selamat atau masuk surga, bukan. Ayat itu bicara ada orang yang ditentukan diberi kesempatan untuk mendengar Injil dan meresponinya sehingga bisa memiliki kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah, seperti yang dijalani atau dikenakan Tuhan Yesus, yaitu dikembalikan ke rancangan semula selamat. Jadi predestinasinya bukan di pemilihan sebelumnya untuk masuk surga, tapi pemilihan sebelumnya ada orang-orang yang ditentukan punya potensi atau kemampuan untuk bisa dikembalikan ke rancangan semula. Ini letak predestinasinya. Jadi pandangan yang keliru tadi mengartikan Efesus 1 ayat 45 sebagai penentuan Tuhan atas orang yang terpilih untuk selamat atau masuk surga. Pandangan ini mau mengatakan bahwa orang yang terpilih selamat adalah orang yang ditawari anugerah oleh Allah dan dibuat oleh Allah tidak mungkin dapat menolak anugerah itu. Jadi misalnya gini, Allah menentukan Olaf dari semula sebelum Olaf ada di dunia ini untuk selamat. Ya udah, Olaf mau kehidupannya bagaimanapun, Olaf nggak bisa menolak anugerah karena dibuat Allah begitu. Karena dibuat Allah tidak bisa menolak anugerah dari Allah. Jadi anugerah itu bisa ditolak apa enggak? Bisa nggak? Gimana tuh? Yang mana ini? Anugerah kan kalau anugerah kan mau selamat di rancangan semula kan. Kalau anugerah ini tadi nggak bisa ditolak. Kalau bisa dikembalikan rancangan semula bisa ditolak. Orang tergantung respon. Ya, saya lagi mencerna ya. Dan tentu orang-orang ini juga, ini masih konteks tadi ya, orang yang punya pemikiran keliru tentang Efesus 1 ayat 45. Tentu orang-orang ini juga adalah orang-orang yang memperoleh anugerah untuk tidak dapat murtad pula. Maksudnya mengkhianati Tuhan Yesus. Pindah agama ya. Ya. Bisa orang kalau Islam bisa. Nggak bisa. Allah nggak bisa nolak anugerah itu. Pasti Kalau dia selamat. masuk Islam tidak dia masuk surga. Kan yang bisa nolak. Yang gue dari bertanya gue cara milihnya gimana cocok. Tapi ada nggak Kak, orang yang kayak gitu? Nggak ada. Gak ada lah. Gak ada. Ini lagi ngomongin tentang interpretasi, tentang predestinasi. Secara keliru. Kan di sini Kata Kobek secara keliru. memang pembahasan ini kan ingin mematahkan kata-kata predestinasi itu. Iya, jadi predestinasi kata di awal tadi. Tadi itu contoh yang keliru. Kalau misal pun ada, Allah tuh nggak bakal bisa nolak, tidak. Itu salah. Salah. Kalau misalnya memang Allah Kalau bener, menentukan, kalau bener
itu bener kita tinggalin kalau misalnya ini sekarang. Tinggal hoki-hoki ya. Jadi artinya nggak ada ya kayak ada. Nah ini benerin predestinasinya. ya Tapi sih kalau itu ngomongin tetapi ya itu juga orang yang bersangkutan dengan orang yang mati ada respons. ya kan pendahuluannya jadi sangatlah keliru kalau Akhirnya masih lanjut dari awal Iya. ke akhir gue pikir itu udah beda. Oh, gue pikir arti sebenarnya gitu. Ya. Oke. oke saya ulang ya ini Pembahasan kali ini bisa membuat seseorang bisa semakin berjuang meresponnya atau menjadi murtad ya. sebenarnya saya mau bahas buku apa God Delusion Sejarah Allah. Jadi saya mau lihat nih respon teman-teman gimana kalau menyikapi fakta ada orang yang bilang Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu hanya ciptaan pikiran, orang-orang yang sakit jiwa, agama itu candu masyarakat. Immanuel Kant bilang. Cuma saya belum berani kalau responnya masih, waduh ini kalau saya bawain terus dia nggak rajin komsel bahaya nih. Tapi bagus materinya sebetulnya. Bagus. Oke, kita balik ke laptop ya pada destinasi ya. Ini waktunya udah habis sebetulnya. Saya pasang timer ya. Jadi kalau Efesus 1 ayat 45 tadi diartikan penentuan Allah. Allah buka lagi di ayatnya deh. Buka lagi ayatnya. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, ada orang aliran tertentu yang mengartikan ayat ini sebagai penentuan atau predestinasi Tuhan atas orang yang terpilih untuk selamat atau masuk surga. Allah telah memilih dan dalam kasih Ia telah menentukan. Ada aliran yang mengartikan, ada pandangan yang mengartikan bahwa ayat ini mau mengatakan bahwa penentuan Tuhan atau predestinasi Tuhan atas orang yang terpilih untuk selamat atau masuk surga. Ini pandangan yang salah. Ini pandangan yang keliru. Kenapa? Sebab pandangan ini mau mengatakan bahwa orang yang terpilih selamat adalah orang yang ditawari anugerah oleh Allah dan dibuat oleh Allah tidak mungkin dapat menolak anugerah itu. Tentu orang-orang ini juga adalah orang-orang yang memperoleh anugerah untuk tidak dapat murtad pula. Jadi kalau Allah sudah memilih seseorang untuk menjadi umat pilihan, menentukan sebelumnya, sebelum dia ada, dia sudah ditentukan. Allah sudah menentukan dia untuk selamat. Dan orang itu tidak dapat menolaknya. Maka biar bagaimanapun orang itu hidup, dia tidak akan mungkin bisa keluar dari penentuan Allah itu. Dia tidak mungkin bisa hidup di luar skenario Allah, di mana dia mendapat anugerah dan Allah membuat orang itu tidak mungkin dapat menolak anugerah itu. Mereka berpendapat bahwa sekali orang selamat, tetap selamat. Nah ini, jadi ada sebagian orang atau orang golongan tertentu, sekelompok tertentu yang ditentukan selamat, ya udah kalau ditentukan selamat ya pasti selamat, tidak mungkin binasa. Padahal anugerah itu bisa ditolak, bisa diterima, tergantung respon. Maka tadi dikatakan ini ada kaitannya dengan kehendak bebas dan kedaulatan Allah. Kalau manusia diberikan kehendak bebas, sementara Allah menentukan orang untuk selamat sejak semula, untuk apa kehendak bebas itu diberikan? Mau seberjuang apapun manusia pasti masuk neraka. Mungkin orang perjanjian lama, pemazmur punya konsep pemikiran semacam itu. Karena menganggap, buat apa saya berbuat baik, tapi saya binasa. Padahal ada keselamatan. Sejak manusia jatuh ya, Kejadian 3 ya.
Di ayat 15, Kejadian 3 ayat 15 sudah ada nubuatan tentang keselamatan, nubuatan keselamatan yang akan terjadi di depan. Jadi ini berpengaruh sekali kata predestinasi ini. Tentu kalaupun kita mau menggunakan kata ini, kita memakai kata ini untuk mau menerangkan bahwa Allah memang memilih sekelompok atau orang-orang tertentu untuk menjadi orang-orang yang bisa dikembalikan ke rancangan semula. Tetapi orang yang dipilih tidak otomatis terpilih. Orang yang dipilih tidak otomatis terpilih. Orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang ditargetkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Kita buka ayat terakhir. Roma 8, 29. Ini ayat familiar ya. Ada yang bisa sebutkan tanpa lihat? Saya kasih buku. Roma 8 ayat 29. Oh. Bukan ayat 17. Salah. Oke, kita baca ya. Sebab Saya Kak. ya udah di-share. Udah saya dipilihnya sejak semula. Oke, Dimas baca, Mas. Yang lain dengerin ya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, setelah kita membahas sedikit panjang ya, kata predestinasi itu letaknya pada Allah memilih orang dari semula. Allah menentukan orang dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya, nah ini predestinasinya di sini. Semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka juga yang ditentukannya untuk masuk surga. Enggak, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, untuk ditargetkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi bukan ditentukan untuk selamat dalam arti masuk surga ya. Bukan sekali selamat tetap selamat dalam arti orang ini Kristen lalu merasa dirinya dipilih Allah dan tidak mungkin dapat menolak anugerah Allah karena Allah sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Betul, semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib, tapi bagian kita belum. Bagian kita apa? Merespon anugerah Allah. Allah menyediakan sarananya, fasilitasnya, dan manusia meresponi fasilitas dan anugerahnya itu. Privilege dari Allah yang disebut sebagai hak kesulungan. Nanti next kita bahas ya. Oke, kita cukup sampai di sini. Ada yang mau tanya? Ya.